Dalam 2 minggu terakhir, kasus harian COVID-19. Gara-gara COVID ini kita jadi daring 2 tahun nak. Padahal awalnya tuh cuma libur 2 minggu. Kok jadi bertahun-tahun sih? Oh iya, semua kegiatan pun yang difungsikan menjadi online. Hai. Kamu dari mana? Dari Rabor, kalian lagi bahas apa tuh? Kami bahas COVID nih. Ya, kayak seru, boleh gabung? Boleh sih. Weh, apa tuh? Ada Aura, Ye sama Jesta. Ya, Itulah. gas. Gas. Ngapain kalian tuh? Ngapain kalian? Ini lagi bahas COVID. Oh, COVID yang dari Wuhan, Cina itu. Iya, virus yang dari Wuhan yang merajalela internasional dan selama 2 tahun. Oh, yang buat kita libur lama itu kan? Iya. Belajar daring. Ya. Iya. Dari awalnya 2 minggu jadi 2 tahun itu. Ya. Kan? Iya betul. Ih, parah gak sih? Parah. Iya kan? Kita semuanya di daring. Ada senang kamu belajar daring. Gak senang aku doh. Kenapa tuh? Rendah nilai aku karena Aku ngelek apa? dapat tapi kita habis ram kita Iya. kan. Nggak bisa kita main Main apa kamu? main Mobile Legend, Oh, PUBG. PUBG ya juga. apa lagi tuh? Aku pergi dulu ya. Aku mau lanjut kelas lagi lah. Terus. Iya, aku juga mau Aku mau makan dulu. Ah. Dadah. Wah, kalau dipikir-pikir, kok virus COVID-19 ini bisa bertahan lama ya di Indonesia? Aku juga kurang tahu sih, tapi pastinya setiap orang itu mempunyai pendapatnya masing-masing nak. Oh iya, aku baru ingat kita punya tugas proyek biologi. Disuruh wawancari orang tentang COVID gitu loh. Oh iya, aku lupa kalau ada tugas tersebut. Siapa aja ya yang harus kita wawancarai? Masyarakat umum, terus petugas kesehatan, dan juga teman sebaya. Wah, kalau gitu, ayo kita kabarin teman-teman kita yang lain untuk mengerjakan tugas ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Persia Americana. Kami akan membuat tugas wawancara tentang virus COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Haris Budaulia, bisa dipanggil Haris. Perkenalkan, nama saya Roy Ramadan Fauzi, biasa dipanggil Roed. Perkenalkan, nama saya Vicky Putra Perdana, biasa dipanggil Vicky. Perkenalkan, nama saya Haura Deni Syakila, biasa dipanggil Rara. Perkenalkan, nama saya Frezia Fazeka Cesta, bisa dipanggil Cesta. Perkenalkan, nama saya Jessica Chelsea Aprilia Yanti, biasa dipanggil Jessica. Nah, pastinya setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan virus corona. Maka dari itu, marilah kita melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar kita, seperti petugas kesehatan, masyarakat umum maupun teman sebaya kita. Nah, untuk melakukan wawancara ini untuk mengetahui apa saja karakteristik dari virus corona, dan juga untuk mengetahui apa saja ciri dari orang yang terinfeksi virus corona, dan juga bagaimana cara penanganannya, serta juga dampak dari virus corona ini. Nah, langsung saja kita menuju ke wawancaranya. Halo semuanya. Jadi aku dan Cesta akan mewawancarai tentang virus corona dengan narasumber dokter. Baiklah, sebelum kita memulai wawancara, kita izinkan dulu untuk narasumber memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Dr. Desi Aditya SPPA, bertugas di RSUD Padang. Baiklah, kita akan memulai wawancaranya. Bisa Ibu menjelaskan karakteristik virus corona? Karakteristik virus corona, itu diketahui diameternya sekitar kira-kira 20 sampai 300 nanometer, panjangnya 2 sampai 14 nanometer ya. Tapi nanti lihat aja kalau betul pasti sebut saya lupa nanti. Kemudian dia ini dia merupakan virus RNA ya. Virus RNA, dan dia bisa bertahan hidup di udara beberapa jam, dan juga bisa bertahan di benda-benda yang terpapar virus corona ini. Macam-macam ininya jangka waktu berapa lama virus itu
permukaan benda yang sudah terpapar sama virus corona. Baik, dan berbagai varian virus corona yang sudah pernah mewabah di Indonesia judulnya apa saja ya? Banyak sih kan virus corona. Kalau yang udah di Indonesia tuh alpha, beta, delta, dan omikron. Kalau di dunia tuh macam-macam, ada alpha, beta, delta, omikron, kappa, apalagi ya, banyak lah namanya. Macam-macam namanya ya, kappa, dan lagi kok. Lalu bagaimana cara penularan virus corona ini ya, Bu? Virus corona ini penularannya itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, apabila kita terpapar langsung pasien yang sudah terinfeksi virus corona itu, misalnya dia batuk, mengeluarkan droplet, percikan dahak, nanti orang yang berada di dekatnya akan bisa terinfeksi virus corona, ya. Kemudian atau yang orang yang sudah terinfeksi virus corona ini, dropletnya itu, percikan dahaknya atau lendirnya itu nempel di permukaan benda itu secara tidak langsung, misalnya di misalnya di gagang pintu kan dia bersin kan, pegang pintu, pegang apa, pokoknya handle pintu atau plastik atau kertas, pokoknya apa benda-benda yang dipegang sama dia atau dia bersin, kecipratannya ada itu kan, nempel di kayu atau nempel di logam, nah itu juga bisa terinfeksi virus kalau orang lain yang itu menyentuh permukaan benda itu, terus dia nggak cuci tangan, ngusap ke ke daerah mata, itu nggak bisa terinfeksi virus itu secara tidak langsung. Lalu bagaimana gejala seseorang yang tertular virus corona ya? Gejalanya itu bervariasi tergantung dari respon tubuh seseorang. Gejala umumnya seperti demam, batuk, kemudian hilang penciuman. Gejalanya itu bisa ringan, bisa sedang, dan juga bisa berat. Tergantung respon tubuh pada manusia masing-masing ya. Ada yang gejalanya yang ringan, yang tadi yang umum. Kemudian kalau yang sedang bisa juga dia nyeri sendi, kemudian sakit tenggorokan, matanya berair, merah, iritasi kulit gitu ya. Kalau gejala berat misalnya dia sampai sesak napas, bisa kelainan, bisa kebingungan atau gangguan kesadaran, itu yang udah berat. Lalu jika kita merasa memiliki gejala tersebut, apa tindakan yang dapat kita lakukan ya, Bu? Kalau memiliki gejala tersebut, pertama kali kita harus telusuri dulu sama siapa kita kontak. Kita harus isolasi diri dulu, kemudian kita beritahukan kita terakhir dalam seminggu ini ketemu sama siapa. Terus kita lacak apa yang udah kita ketemu itu positif COVID apa enggak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan PCR. Kalau apabila ada gejala-gejala ringan yang saya sebutkan tadi, kayak demam, batuk, hilang penciuman, cuma gejala ringan, bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau bila gejalanya berat, biasanya kita periksa dulu dengan oximeter, memeriksa kadar oksigen di tubuh. Kalau kurang dari 93 harus dirawat di rumah sakit, di pusat pengobatan ya. Nah, itu ininya solusinya. Ya tetap kemana-mana kita harus pakai masker ya. Nah, apa tindakan medis yang dilakukan terhadap seseorang pasien yang terdeteksi positif corona? Kalau tindakan medis ya, kalau ada pasien yang terkena corona pasti dilacak dulu gimana, kapan dia terkena kan, kemudian di mana siapa aja yang siapa aja terpapar dengan virus corona itu, yang di circle dia, circle ini dia ya. Kemudian sama medis nanti
kita tidak tertular oleh virus corona? Protokol yang baik ya, kita harus selalu menjaga jangan sampai terpapar. Itu kita menjaga jarak dengan 1 meter ya. Kemudian paling utama kan pakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan dengan air dan sabun, kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan minuman yang bergizi, terus apalagi ya, lakukan vaksinasi. Itu. Oke, selanjutnya yang terakhir, menurut Ibu, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona? Iya, yang muncul kan sudah sekarang sejak pandemi kan orang masih pakai masker. Itulah kebiasaan yang sebelum ada, dan dulu kan yang pakai masker sebelum pandemi biasanya orang yang flu biasa. Tapi sekarang sejak pandemi berubah perilaku masyarakat memakai masker. Tapi yang semuanya juga pakai masker, tergantung kesadaran dan masing-masing dari masyarakat. Ya baik Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Sekian Hasil wawancara kami terkait dengan virus corona dengan petugas kesehatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, nama aku Arif Budawiyah dari kelas 10 S1. Nah, kali ini aku akan mewawancarai masyarakat umum dengan Bang siapa? Dengan Bang. Pertama, apakah abang pernah melakukan abang dengarnya dari mana? Terus yang kalau reaksi abang benar Sama ya, biasa aja sih. nah, terus abang tahu tentang jalan-jalan Gejala umumnya tahu. Maaf. kalau virus corona ini kan udah menyebar, jadi kita dianjurkan untuk melakukan protokol kesehatan. Abang tahu nggak apa itu protokol kesehatan? Tahu maksudnya ya. Terus langkah-langkah tahu nggak? Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Terus apakah yang mana bang keluarga Alhamdulillah. baik tidak? Terus menurut abang, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi COVID? Ya, dari apa sih? Dari segi masyarakat sih ikutin itu. Terus yang terakhir, bagaimana cara abang untuk menghadapi situasi sulit ini? Ya, seperti anjuran pemerintah 3M, menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker. Sekian dari cara kami. Namanya saya Ramadan Fauzi akan mewawancarai virus corona dengan Ibu Elia. Oke, dengan Ibu Elia. Pertanyaan pertama, apakah Ibu tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Pernah mendengar tentang virus corona? Jika pernah, dari mana Ibu mengetahui virus corona tersebut? Dari berita. Bagaimana reaksi Ibu setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Was-was dengan virus tersebut. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Ibu yang terjadi di lingkungan sekitar Ibu? Ekonomi masyarakat di sini terguncang, mas, terganggu. Apakah Ibu mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Tahu. Apakah Ibu mengalami kesulitan yang berarti selama masa pandemi corona? Iya, suami saya kena PHK.
Apakah Ibu mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Tahu. Apakah Ibu menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Ya, Jika ya, kenapa? karena takut tertular virus corona. Apakah orang-orang terdekat Ibu sendiri pernah terinfeksi corona? Tidak. Tidak. Menurut Ibu, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona? Ada memakai masker kalau keluar rumah. Bagaimana Ibu menghadapi situasi sulit yang disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Menjaga kesehatan, kalau keluar rumah harus memakai masker dan kalau pulang dari rumah harus mencuci tangan. Oke, terima kasih kepada Bu Elia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini aku sama Vicky akan melakukan wawancara terkait dengan virus corona dengan teman sebaya kami. Ayo kita kami. Halo Putri. Bolehkah kami mewawancarai Putri tentang virus corona? Sebelum itu boleh nggak Ukin perkenalkan diri dulu? Hai, perkenalkan nama aku Izzatilya Putri. Nah, bolehkah saya mulai wawancaranya? Yang pertama, apakah Putri tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Nah, selanjutnya, jika pernah, dari mana Putri mengetahui informasi tersebut? Corona pertama kali itu dari guru saya karena saat awal mula corona saya ada di asrama. Nah, selanjutnya, bagaimana reaksi Putri setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Terkejut terus takut juga. Nah, selanjutnya, setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Putri yang terjadi di lingkungan sekitar Putri? Perubahan yang terjadi yang pertama itu masyarakat lebih sering menggunakan masker, menjaga kesehatannya. Kemudian masyarakat lebih banyak berkomunikasi secara non fisik atau melalui internet atau media sosial daripada komunikasi secara langsung. Selanjutnya, apakah Putri mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Yang setahu saya, orang-orang yang terkena virus corona gejalanya yaitu batuk, flu, gangguan pernapasannya, hilang ciumannya. Nah, selanjutnya, apakah Putri memiliki keluhan semasa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan menjadi daring? Keluhan saya selama mengikuti proses belajar secara daring, yaitu materi yang disampaikan guru menjadi susah untuk dipahami karena kurang efektifnya atau cara guru yang menjelaskan menggunakan Zoom menggunakan Zoom sulit untuk dipahami. Selanjutnya, bagaimana cara Putri menghadapi situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Bagaimana cara Putri menghadapi situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Cara menghadapi situasi tersebut? Cara saya menghadapinya untuk tetap mengikuti belajar daring dengan maksimal dan mencari materi-materi dari media sosial. Nah, selanjutnya, apakah Putri mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan. Nah, apakah Putri menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Jika tidak, kenapa? Jika iya, kenapa? Ya, saya menjalankannya karena itu untuk diri sendiri dan orang lain.
Selanjutnya, apakah orang-orang terdekat Putri atau Putri sendiri pernah terinfeksi virus corona? Tidak. Nah, selanjutnya, menurut Putri, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi? Kebiasaan yang berubah sejak pandemi itu masyarakat lebih sering menggunakan masker saat berada di luar rumah. Itu yang bisa dilihat secara langsung. Sampai sekarang ya. Ya. Terima kasih atas waktunya ya, Uti. Terima kasih Uti. Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan teman sebaya saya mengenai virus COVID-19. Halo Pak Dian, bolehkah saya mewawancarai Anda mengenai virus COVID-19? Perkenalan. Saya belajar kita bersama. Saya ingin menanyakan, apakah Anda tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Jika pernah, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut? Dari kita ataupun media internet. Selanjutnya, bagaimana reaksi Anda setelah kasus corona pertama ditemukan di Indonesia? Saya cukup khawatir dengan dampak-dampak yang dilimpahkan virus corona ini di negara-negara sebelumnya. Setelah Indonesia dinyatakan wabah corona, perubahan apa yang tampak oleh Anda atau terjadi di lingkungan sekitar Anda? Sudah ada mulai berjarak antara sama masyarakat yang awalnya pakai masker jadi pakai masker. Apakah Anda mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Tahu biasanya seperti demam, flu ataupun kecil dan orang yang biasa. Apakah Anda memiliki keluhan semasa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dilakukan media? Ya itu menjadi keluhan saya karena terkadang membeli kuota untuk belajar daring sebuah hal yang sulit. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi di mana terjadinya perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh melalainya virus corona di negara kita? Dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Apakah Anda mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Ya, tahu. Apakah Anda menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Ya, saya menjalankannya untuk menjaga diri saya sendiri dan orang lain. Apakah orang-orang terdekat Anda atau Anda sendiri pernah terinfeksi virus corona? Alhamdulillah tidak pernah. Menurut Anda, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona? Ya, ada. Sebelumnya orang berjabat tangan, sekarang tidak ada jabat tangan lagi. Yang biasanya nggak pakai masker, sekarang mulai pakai masker. Baik, sekian dari wawancara saya. Terima kasih sudah bisa diwawancarai. Sampai jumpa di lain waktu. Ternyata pendapat setiap orang mengenai COVID-19 itu beda-beda ya. Iya, COVID-19 ini banyak sekali dampaknya. Ada dampak positif, dampak negatifnya. Kalau dampak positif itu kita bisa memanfaatkan teknologi informasi menjadi lebih maju kan, kayak seminar daring dan lain-lain. Kalau dampak negatifnya itu ekonomi kita menjadi sulit, terus juga banyak menemukan korban jiwa. Nah, cara untuk mengatasi COVID itu dengan mematuhi protokol kesehatan seperti pendapat dari orang-orang sekitar mengenai COVID-19. Ya. Sekian hasil wawancara kami terkait dengan virus corona. Hidup kesepian tanpa kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.